Jalan lagi. Iya. Kita teruskan polemik kita malam hari ini yang terus semakin seru. Saya kembali ke Bung Daniel dulu sebentar ya. Bung Daniel, dengan menyatakan diri untuk mendukung petahana, katakanlah tadi pembicaraan di awal sepertinya mengarah ke sana. Apa sih yang diharapkan oleh partai politik dengan mendukung orang yang diharapkan pasti menang itu? Ya minimal siapapun yang menang itu ya punya kewajiban untuk memikirkan program-program yang baik bagi konstituen yang sudah membesarkan PKB, itu nomor satu. Oke. Gitu. Nah minimal ya nanti mereka akan MOU di hadapan segenap warga DKI, apa yang hal-hal yang substansi menjadi penting untuk kehidupan mereka. Itu salah satu yang minimal. Kalau di pemerintahan kemudian ada bagi-bagi kursi di kabinet dan kemudian juga staf khusus dan segala macam. Kalau di DKI apa yang diharapkan oleh partai? Tidak ada. Tidak ada. Mana ada bagi-bagi? Tidak ada. Nah, tidak ada kabinet. Nah, tapi kenapa kemudian tidak ada yang diharapkan untuk bagi-bagi? Nah, gini, Kak. Pagi-pagi sudah Ya, menyatakan dukungan. Kan begini, orang yang arif itu adalah orang yang tahu dia berada di zaman apa. Jadi ketika misalnya tren masyarakat seperti ini, kita nggak boleh neko-neko lagi. Jadi dukungan kita itu bukan karena misalkan negosiasi kepentingan dan lain sebagainya. Hentikan itu. Karena sekarang rakyat, tadi disebutkan, DPR tidak dipercaya, kemudian partai politik tidak dipercaya. Nah, berarti kita harus introspeksi, ada cara-cara yang kita yang salah. Misalkan mengulur-mulur mekanisme. Mekanisme dibuat berjenjang sedemikian rupa. Rakyat tidak diberitahu, kita tidak transparan kepada publik. Padahal partai politik itu memiliki daulat karena rakyat. Tetapi kita seakan-akan menjadi sebuah benteng yang tertutup, yang tidak bisa disentuh oleh rakyat. Saya ketika rakyat tidak bisa menyentuh partai politik, ya dia nyentuh yang lain, calon independen. Nah itu yang disadari oleh kami. Jadi negosiasi, kepentingan miopik, jangka pendek dan sebagainya, hentikan itu. Kita kalau misalnya bahwa Ahok itu didukung oleh rakyat, ya dukung. Tanpa harus ada persyaratan A, B, C, D. Dan kita persembahkan sepenuhnya. Setelah itu dia jadi, kita nggak usah nuntut apa-apa. Kecuali DKI harus benar, Jakarta harus benar. Artinya sudah ditutup kemungkinan-kemungkinan bahwa ada calon lain yang bisa membawa Jakarta lebih baik. Sampai saat ini kita melihat dari beberapa kriteria yang sudah ditetapkan dalam rapat, tegas, berani, punya track record dan bukti bahwa Ahok itu kan diminati. Diminati oleh Golkar, oleh Gerindra dan sebagainya. Dia seperti pemain profesional, seperti Ronaldo. Memang pindah-pindah klub tapi bagus kan gitu. Nah itu kita butuh oleh sakit hati ya. Ke Bung Gundu sebentar ya. Kalau belajar dari 2012 tadi yang disampaikan oleh Bung Eriko, bagaimana perolehan suara di survei-survei petahana yang begitu tinggi tapi kemudian ternyata bisa dikejar. Ini masih mungkin melakukan hal itu atau faktor-faktor apa yang bisa kemudian menurunkan popularitas petahana sekarang? Sebenarnya kalau bicara mungkin pasti kemungkinan itu ada. Ada beberapa faktor yang biasanya dalam konteks politik itu sering berpengaruh signifikan. Pertama adalah soal bagaimana memanfaatkan waktu sampai Februari 2017 ini dalam konteks kumulasi isu. Isu ini akan dibaca oleh dua lapis tradisional dan rational voters. Jadi ada traditional voters dan rational voters. Tradisional dan rasional sama-sama akan memikirkan itu? Iya, pasti memikirkan. Biasanya kalau rasional itu pada visi, program, kemudian apakah ini dia punya semacam kans untuk menjadi problem solver di Jakarta. Sementara kalau tradisional itu biasanya ikatan emosional, primordial, etnis, agama, dan lain-lain. Itu pasti dalam waktu beberapa bulan ke depannya akan intens dimainkan. Itu isu ya. Kemudian yang kedua, bekerjanya basis pemenangan partai. Tentu dari pusat. Karena ini DKI sampai daerah. Maksud saya DKI ini kan wilayah prestisius. Jadi yang main bukan hanya DPD, tetapi juga DPP. Kenapa pertarungannya kan Clash of the Titans. Nah ini harus dibaca sebagai sebuah proses politik yang sangat unik. Pertarungannya bukan hanya soal suara, tapi prestis dan battleground untuk 2019. Nah ini harus dibaca sebagai apakah partai bisa bergerak untuk menjadi mesin pemenangan? Contoh misalnya, di 2012 ada partai yang dikalahkan oleh independen, perseorangan. Iya kan? Perolehan suaranya. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bekerja nih dalam konteks mesin pemenangan partai. Kemudian yang ketiga, ini sangat ditentukan juga oleh konteks ada isu-isu yang bisa mengubah peta. Misalnya political damage. Ya kan sangat mungkin terjadi nih. Siapapun sangat mungkin terjadi. Dan ini menurut saya jangan kemudian jumawa dari awal.
tetapi juga jangan kemudian menutup lebih dini gitu. Maksud saya proses-proses ini adalah proses-proses yang negotiable, proses-proses yang sangat mungkin kemudian berubah. Oleh karena itu, menurut saya penting juga kemudian memberi ruang pada kritisisme publik dan jangan kemudian publik dianggap melakukan deparpolisasi ketika melakukan kritik terhadap partai. Ingat, ada menurut saya kerancuan bahkan potensi menyesatkan dalam konteks kata deparpolisasi. Reaksi publik misalnya atas partai itu kemudian tidak bisa disamakan dengan deparpolisasi. Deparpolisasi adalah pada saat ada upaya sistemik untuk menegasikan bahkan menafikan peran-peran partai politik. Seperti misalnya korporatisme Orde Baru dulu lewat fusi dan partai hanya dijadikan ornamen. Itu jelas deparpolisasi. Atau dekret misalnya. Ada situasi di mana Pak Karno mengeluarkan dekret dan itu adalah deparpolisasi. Kalau sekarang misalnya pilihan jalur perseorangan itu bukan deparpolisasi. Nah, proses-proses seperti ini menurut saya harus dibaca dengan bijak baik oleh partai maupun oleh relawan yang bergerak, apalagi misalnya generasi Y yang kemudian bergerak lewat sosial media. Nah, proses ini yang harusnya kemudian menjadi dialektika relasional yang menarik sebenarnya untuk DKI. Baik, saya Bung Eriko, secara suara 30 kursi ya di DPRD? 28, tinggi sekali. Kemudian secara kader-kader juga banyak yang mumpuni. Berarti masih terbuka untuk menyediakan sparring partner buat Ahok ini? Ya, saya tadi sepakat dengan Kang Gun-Gun. Tadi menyikapi soal deparpolisasi ini tadi dari rekan kita dari Hanura. Sebenarnya jangan kita selalu berpikiran negatif bahwa itu dikatakan deparpolisasi. Itu suatu hal yang berbeda antara proses maju dari perseorangan dengan deparpolisasi. Saya mau ingatkan juga di sini. Dari 269 pilkada kemarin langsung, 11 yang maju dari perseorangan, 4 yang menang. Dan kita juga harus menyadari, betul belum sempurna di partai politik. Tapi proses ini harus kita hargai. Karena negara yang kuat, itu pilar demokrasinya harus partai politik. Itu kita melihat di mana-mana seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga sebenarnya. Dan satu yang perlu saya ingatkan kepada kita, bahwa nanti tidak perlu berbicara kita perpanjang mengenai deparpolisasi. Siapa partai yang tidak bisa mengikuti kehendak rakyat, ya nanti akan dihukum pada pemilu berikutnya. Tidak sulit kok. Sudah terbukti. Nah, mana nanti yang suaranya menjadi jauh di bawah. Dan ini yang kadang-kadang selalu diperbesar seolah-olah mengikuti keinginan rakyat. Nah, ini juga harus jelas. Masing-masing partai kan punya kedaulatannya sendiri. Dan mari kita saling menghargai. Seperti saya tadi dari awal. Saya tidak pernah mengatakan buruk maju dari perseorangan. Sangat baik. Dan itu haknya Pak Ahok. Itu haknya teman-teman Ahok untuk berjuang. Dan memang harus seperti itu. Tidak ada kekecewaan di PDIP? Tidak ada. Bahkan pada waktu pertemuan itu kita semua mengatakan harus sabar Pak Ahok. Itulah dinamika anak muda. Dan jangan lupa, saya kebetulan menjadi koordinator tim kampanye nasional relawan pada waktu Pak Jokowi. Jadi saya paham betul bagaimana cerita relawan. Nah, nanti kita bahas diskusi tersendiri. Bahkan saya menawarkan kepada Pak Ahok, mari kita, Pak Ahok, mungkin ada teman-teman Ahok yang ingin nanti kita berdiskusi. Kita berdiskusi secara terbuka, tapi kita buat tertutup supaya tidak menjadi. Itu sebelum ada keputusan untuk maju. Pada waktu pertemuan di Tegumar, saya tawarkan. Nah, tapi ya saya kan tidak mungkin mana atau apa. Kan saya sudah membuka diri dan diizinkan oleh Ketua Umum. Karena saya sudah mengalami hal itu pada waktu pemilu presiden yang lalu. Jadi saya paham betul, ada pasar yang bisa diambil oleh relawan, ada pasar yang memang harus diambil oleh partai. Ini sebenarnya kalau ini bersatu bersama-sama sempurna. Ya. Satu segi sebetulnya penjelasan Bung Eriko ini seperti memberi gambaran kepada kita bahwa kalau kamu ingin partai politik, kamu harus ikut langgam partai. Kira-kira gitu tuh. Apalagi misalnya kami punya 20 lebih kursi, 28 dan bisa mencalonkan sendiri. Ikut cara kami. Ini yang perlu saya jelaskan. Tadi sudah diingatkan oleh Kang Gunun tadi bahwa jangan jumawa. Ingat loh, awal kejatuhan itu selalu dari kesombongan. Nah, apa pernah kami menyampaikan kami ini sekian atau apa? Tidak melakukan tidak pernah kita diam. Tentu tidak kita mengikuti dan menghargai. Sekarang kita coba bandingkan ya. Apa yang membuat Hanura begitu cepat? Apa yang menurut PKB sekarang selangkah lebih maju misalnya dari PDI Perjuangan? Ya? Apakah mekanisme yang sama nggak dipakai di Hanura? Dipakai. Tapi kan karena mereka melihat bahwa perkembangannya cepat, mereka juga melakukannya cepat. Ini Ahok tidak datang ke Hanura, tidak datang ke PKB, tapi berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Kan? Tapi kan PDI seperti disebutkan oleh Bung Eriko tadi mengatakan
sabar Tunggu dulu, tunggu dulu, ada mekanisme bla bla gitu dan Memang sebagainya kita gitu. kan tidak boleh Jadi mendahulukan satu setuju daerah itu. dibandingkan Setuju, yang lain. setuju. Artinya begini. Tapi ini seolah yang Nanti saya kan mau waktu yang akan saya maksudkan membuktikan. tadi Bung Eriko, Membuktikan apa? ini Ya, seolah-olah ini kan itu bahwa wajar-wajar saja. bahwa kalau karena kami partai besar bisa mencalonkan sendiri, you jangan main-main, you yang ikut kita. Kira-kira begitu loh. Padahal ada Hanura, ada Gerindra, ada PKB yang ikut seperti kita. Oke lah, kami ikut aja lah apa Bang Rey. misalnya ini maksud saya ya. Jangan menimbulkan asumsi. Inilah. Iya. Ini masih jauh. Pilkada sudah menimbulkan asumsi yang Bang Rey tanya langsung kepada Pak Ahok. Aku dengar Loh, dari Anda kan penjelasan harus itu tadi. menyampaikan Melihat bahwa dari bagaimana penjelasan itu. seperti Kita tanya yang lagi dia kalau gitu ya. rasakan. Nah, kita bergantian ya Bang Rey ya. Kita saling mengarah. Nah, coba Bang Rey tanyakan sama Pak Ahok, ada nggak seperti itu? Coba tanyakan. Jadi jangan berasumsi orang tidak ada di situ kok. Saya melihat tidak ada. Semua sangat positif. Lo kan sah saja. Saya nggak bisa menunggu, Bu. Saya harus maju karena teman Ahok. Kan silakan. Loh, partai membuka, nanti mau mendaftar juga silakan. Ada yang salah dalam hal ini? Tidak ada. Kalau begitu. Tapi orang kemudian menunggu sikap PDIP. Ini kan bukan Apakah salah kemudian benar. mengikuti langkah PDIP dan Hanura Loh, Nasdem? kan silakan. Atau punya calon sendiri sebetulnya? Sekarang begini, kan masing-masing punya kedaulatan. Marilah kita nggak usah menilai internal masing-masing. Hanura seperti itu, PKB kan boleh, kan nggak ada masalah. Nah, Gerindra juga punya kedaulatan sendiri. Kan kita bisa memilih masing-masing. Dan kami sudah mempunyai mekanisme itu. Tidak boleh satu daerah kita dahulukan dibandingkan semua daerah. Nanti semua akan menjadi presiden dan mekanisme yang sudah ditempuh sekian lama ini akan menjadi rusak. Oleh karena ini, kan tidak perlu. Tidak ada hal yang harus diburu-buru dalam hal ini. Seperti saya sampaikan tadi. Mari, nanti kita tunggu. Kalau kita buka, apakah Pak Ahok mendaftar? Silahkan. Kapan itu akan dibuka? Kita akan buka April ini nanti. Oh, segera dalam Bagaimana bulan kalau dia tidak mendaftar? Saya tidak mau berandai-andai. Ditanyakan langsung kepada Pak Ahok. Ya. Jadi kan pertanyaannya apakah Ahok akan mendaftar? Itu pengandaian. Jadi kalau kita balik, bagaimana kalau Ahok tidak mau mendaftar? Apa sikap PDI Perjuangan? Ada kedaulatan partai, jangan ditanya di sini. Bung, peluang-peluang yang mungkin masih terjadi. Ahok katanya belum ditutup kemungkinannya. Dengan PDIP pernah bersama-sama di 2012, ada peluang untuk maju lewat sana kemudian untuk menandingi yang sekarang maju lewat jalur perseorangan? Ya, dalam hidup tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Tahun 2012 siapa yang nyangka sih orang dari Solo sama orang Belitung. Cina Kristen dari dari Belitung Timur bisa jadi pemimpin Jakarta. Ya. Siapa yang sangka sih? Gerindra sebagai partai yang pertama mengusungkan kader jadi pemimpin di DKI yang non Muslim, banyak orang yang bilang kita gila pada waktu itu. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun. Inilah mengapa, ya mohon maaf ya Bung Rey, saya sangat menghormati pendapat Bapak, tapi saya rasa kita sebagai budaya Timur, menurut saya kita tidak sopan kalau kita berasumsi tentang dapur orang lain, rumah tangga Sikap orang partai. lain. Saya meskipun banyak perbedaan antara saya sama PDI Perjuangan, saya sangat menghormati PDI Perjuangan. Ya. Meskipun saya oposisi di luar pemerintahan, kita harus menghormati partai lain. Jadi itulah yang kita inginkan. Dan kami berdua kan dapilnya di DKI. Kita ngerti bahwa di DKI separah-parahnya masalah di DKI perlu pemimpin yang bisa mengayomi semua sisi masyarakat. Nggak bisa langsung diteriak-teriakin terus, nggak bisa langsung dibentak-bentakin terus. Tentu saja di belakang layar boleh. Ya. Pak Harto dulu kalau memarahkan seseorang itu pasti di dalam di sebuah ruangan, jangan secara publik. Karena kita adalah budaya yang menjunjung tinggi kesantunan. Jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan apapun. Apapun yang terjadi di lawan, banyak orang bilang Gerindra sakit hati, nggak benar. Kan buktinya saya masih bilang masih terbuka kemungkinan. Apapun masih terbuka. Kita masih terbuka. Pak Prabowo meskipun beliau mendukung Pak Joko Widodo maju jadi gubernur, sekarang jadi presiden masih baikan kok, masih ketemu. Kita semua di sini harus berteman karena ini masuk masyarakat ekonomi Asia. Kita ingin menjadikan Jakarta ibu kota yang bisa melawan Singapura, bisa melawan KL, bisa melawan Manila dan Bangkok. Kita harus bekerja sama. Nggak boleh dong kita saling menuduh partai lain ngapain. Kita harus berpikir internasional dan menyeluruh. Jadi Gerindra siap bekerja sama dengan partai siapapun, dengan calon perseorangan siapapun, karena kita harus bersama-sama bersatu padu. Nggak boleh Jakarta kalah sama Singapura. Kita harus membuat Jakarta lebih keren dari Singapura. Oh ya, baik.
Siapa Pong? Mangga, Ya. hanya satu kalimat. Apa? Kiss Sarah, Sarah. Apa itu? Whatever will be, will be. Saya bingung bentuknya cara ini ya.